Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Bila mana teman-teman punya pertanyaan atau punya requestan koin yang ingin dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita hari ini akan membahas untuk Solana sama Ondo Finance karena lumayan banyak yang pengen dibahas ya. Jadi ya udah banyak yang request. Langsung aja kita akan bahas pertama dari Ondo Finance. Hari ini Ondo diperdagangkan di kisaran level Rp20.000. Marketnya naik sekitar 3% di perdagangan hari ini teman-teman, di mana pergerakan dari Ondo lumayan positif setelah rilis data inflasi ya CPI Amerika Serikat dirilis kemarin teman-teman. Jadi bisa dibilang saat ini Ondo ada sentimen positif ya, karena apa? Karena Ondo kan penyedia layanan tokenisasi khususnya untuk US Treasury. Dengan stabilnya harga US dollar itu akan bikin APY mereka atau bunga dari obligasi itu cenderung stabil teman-teman, dan ini bikin fundamental Ondo juga akan cenderung stabil, which is itu positif. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ondo ini adalah salah satu platform tokenisasi real world asset ya, yang mana real world asset yang mereka tawarkan itu berupa obligasi US Treasury Amerika Serikat. Mereka juga merupakan salah satu leading DeFi protokol yang mana bisa berperan sebagai DAO juga. Jadi Ondo Finance ini kalau dia menyediakan layanan tokenisasi berupa US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika Serikat, otomatis mereka akan terkoneksi dengan bank sentral, Bank of America, Federal Reserve, bank sentral ya teman-teman, dan ini disupport juga oleh banyak manajer investasi seperti BlackRock, Ancora, Morgan Stanley, dan juga proyek-proyek kripto yang mungkin tidak asing bagi teman-teman. Jadi bisa dibilang Ondo ini punya fundamental yang sangat-sangat kuat. Itu mungkin buat teman-teman yang belum tahu. Belakangan, Ondo ada kerjasama dengan Mantra Chain. Ini adalah salah satu platform yang punya narasi real world asset juga. Ya, Mantra, tokennya OM namanya teman-teman. Jadi, platform ini terintegrasi untuk memudahkan investor USDY ya, yang ada di jaringan platform Ondo supaya bisa diakses juga oleh Mantra Chain. Ini otomatis akan memperkuat teman-teman fundamental dari kedua project yang bersangkutan. Ya, Ondo and Mantra Chain itu terintegrasi karena adanya USDY Vault. Jadi USDY itu salah satu produk yang dimiliki oleh Ondo. Kalau teman-teman langsung lihat di websitenya yang ini, mereka ada beberapa produk stablecoin USDY, OUSG, apalagi ya? Kayaknya masih ada lagi satu teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi bisa dibilang ini merupakan sebuah integrasi yang cukup positif untuk Ondo Finance. Ondo Finance bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak Coinbase, Bybit, Kraken, KuCoin untuk perdagangan spotnya. Tapi untuk perpetual market sudah ada di Binance dan juga exchange-exchange yang lain. Oke, lanjut. Kalau kita lihat dari segi pergerakan ya, Ondo Finance secara teknikal masih bullish. Dari time frame monthly yang closing dini hari tadi, Ondo bisa diperdagangkan di kisaran $1,2 yang menunjukkan memang tren bullish masih terjadi pada Ondo Finance. Kemarin mereka sempat konsolidasi atau Ondo sempat konsolidasi sejak 25 Maret sampai dengan 20 Mei, teman-teman, dan akhirnya breakout ya, menembus $1 dan sekarang harganya ada di 1,23. So far sih belum ada indikasi pembalikan arah pada Ondo. Artinya adalah dalam posisi saat ini kita masih berpeluang mengalami kenaikan untuk Ondo Finance. Ya, mungkin koreksi-koreksi wajar yang bisa kita lihat dalam jangka waktu pendek. Dari volume perdagangan cukup bagus, dari smart money juga lumayan oke. Level ideal yang teman-teman bisa pertimbangkan untuk serok Ondo ya, let's say kalau kalian punya planning, itu adalah di $1,019. Level tersebut cukup ideal karena di sana ada beberapa area yang pernah menahan pergerakan Ondo ketika dia breakout dari level $0,9. Dan saat ini adalah peluang untuk Ondo mungkin konsolidasi sementara. Kita nggak tahu level konsolidasinya bakalan mentok sampai level berapa, tapi ekspektasinya adalah masih dalam tren bullish. Jadi Ondo masih punya kesempatan sebenarnya untuk listing di banyak exchange ya, which is Binance di market spot juga belum melistingnya. Artinya adalah masih ada kemungkinan untuk Ondo bisa memperluas marketnya secara perdagangan. Banyak juga yang mengkritisi, Ondo kan platform
yang sifatnya tokenisasi dan nggak ada kaitannya sama token Ondo. Ya memang betul teman-teman, token Ondo itu lebih kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang kayak saham gitu teman-teman dari project company Ondonya sendiri yang memang berfungsi sebagai tokenisasi. Jadi secara token use case dari Ondo itu lebih kayak untuk mensupport. Ya, jadi bukan faktor fundamental utama sih menurut saya kalau untuk token si Ondo ini. Tapi kalau projectnya memang ada Ondo Foundation gitu. Jadi ya Ondo bisa dianggap sebagai sahamnya Ondo token ya. Dan menurut saya ini jadi peluang sih untuk kenaikan berikutnya untuk Ondo. Next target kalau saya pribadi ya $8 untuk Ondo. Sangat-sangat jauh teman-teman. Jadi ya semoga bisa achieve di tahun 2025 nanti. Karena peluang narasi real world asset saya rasa masih akan dimainkan ke depannya. Ya tinggal nunggu aja nih, Bitcoin kan masih konsolidasi sideways di kisaran 60 ribuan. Itu sih buat Ondo. Next kita akan bahas untuk Solana. Hari ini Solana diperdagangkan di kisaran level Rp2.700.000. Marketnya bisa dibilang stabil aja belakangan ya. Jadi Solana ini saat ini berada di peringkat 5 di CMC yang merupakan salah satu kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar. Ya, jadi udah di nomor 5. Kemarin saya sempat cemas karena kasus dari FTX dan Alameda Research yang rungkat karena Black Swan, teman-teman. Saya merasa Solana udah tamat. Ya, apalagi sebelum-sebelumnya ada banyak sekali error yang terjadi pada jaringan Solana sehingga harus di shutdown. Dan saat ini Solana berubah, teman-teman. Solana udah shifting dan Solana menjadi salah satu platform blockchain terbesar saat ini. Ya, paling dia di bawah dari Ethereum dan masih bisa disejajarkan sama BNB Chain. Jadi bisa dibilang Solana ini pesaing kuat yang akan menjadi top leading ya. Itu sih dari Solana sendiri dan kalau kita perhatikan untuk maksimum supply Solana itu ada di 577 juta supply teman-teman. Sementara yang beredar itu ada di 459. Dan yang menarik adalah dari total supply 577 juta itu 366 juta active stake. Artinya apa? Artinya holder dari Solana ini gede banget saat ini, teman-teman. Dan ini semoga aja merupakan sebuah indikasi bagus untuk Solana. Ya, jadi sementara dari beberapa data sih menunjukkan hal yang positif. Kemarin juga ada berita terkait dengan Solana yang sudah menjadi pilihan dari PayPal. Ya, dalam peluncuran stablecoin PayPal USD atau PYUSD yang merupakan salah satu aset yang bakalan dipakai di platform PayPal, teman-teman, guna untuk mempermudah layanan transaksi mereka. Menggunakan platform Solana yang terkenal cepat dan juga lebih murah. Ya, dan ini merupakan salah satu perkembangan yang menurut saya bagus untuk jaringan platform Solana. Selain itu juga Solana dipilih oleh banyak sekali platform-platform untuk migrasi. Kayak kemarin Render kalau teman-teman tahu dari Ethereum dia pindah ke Solana. Kemudian juga ada Helium yang memang sudah running di jaringan Solana dan juga ada banyak sekali platform-platform lain. Ada 7 platform under the radar project yang memang berfokus pada Wi-Fi to weather forecasting. Jadi prediksi cuaca, beberapa proyek desentralisasi yang bisa memprediksi cuaca itu sudah dalam pemantauan proyek dari Solana, khususnya di sektor DePIN. Selain itu juga ada banyak spekulasi ketika Ethereum ETF kemarin cukup ramai. Jangan-jangan setelah Ethereum ada Solana ETF. Ya, ini makin digoreng lagi nih Solana, teman-teman. Punya potensi yang sangat-sangat besar. Meskipun saat ini belum ada manajer investasi yang mencoba untuk mengajukan produk Solana ETF. Tapi spekulasinya sih seperti itu. Yang lain, Solana saat ini mencoba untuk leap atau untuk menyaingi ya platform Ethereum dalam hal volume di DEX. Ya, DEX Solana yang terkenal itu ada Jupiter. Dan ada banyak sekali koin-koin lain yang sifatnya meme token, ada juga gaming yang juga sudah berada di jaringan Solana. Jadi ekosistem Solana saat ini benar-benar beda dari yang ada di 2021. Perkembangannya itu melesat, teman-teman, sejak 2023 sampai 2024 saat ini. Kemarin juga ada berita terkait dengan developer meme token yang
apa ya nama meme tokennya. Nah, itu intinya dia melakukan burning. Sekitar totalnya adalah 10,4 juta US dollar berupa token Solana yang berhasil di burn. Ini juga merupakan sebuah berita yang diklaim ketidaksengajaan developer tersebut. Burning sekitar 535.000 Solana token ya di burn. Untuk apa? Untuk meluncurkan meme token. Gitu. Jadi otomatis ada jumlah supply Solana yang sebenarnya berkurang. Meskipun kalau kita lihat dari total supply Solana kan di 500 juta ya, teman-teman. Ya 500 juta. Nah, tadi tuh ya yang ini 500 sekian juta. Tapi kalau yang di burn sekitar 500 ribuan ya oke lah, ada jumlah pengurangan supply. Lalu gimana nih impact-nya terhadap harga Solana? Overall Solana masih tetap strong. Solana sebenarnya udah achieve target pembahasan kita yang kemarin. Kalau teman-teman ngikutin pembahasan kita Solana itu kurang lebih di bulan Desember 2023. Udah lama ya kita nggak bahas Solana. Waktu itu Solana punya strong resistance kuat ya, yaitu di kisaran $82. At the end sudah di breakout dan Solana bahkan naik sampai Fibo 261,8 di $188. Ya, sedikit lagi Solana akan balik ke all time high kisaran 258. Jadi bisa dibilang saat ini pergerakan Solana masih cenderung impulsif. Volume perdagangannya meningkat di exchange Binance, kemudian dari segi smart money memang terjadi penurunan. Tapi overall Solana ini masih stay bullish, teman-teman, masih dalam tren bullishnya. Ya, untuk level support resistance yang dekat ya, support Solana ada di 119, terlampau jauh dari level sekarang. Kemudian resistance adalah target all time high-nya di kisaran level 240 something. Ya, saya rasa Solana bakalan achieve kok level tersebut di tahun ini. Even bisa lebih di tahun depan. Jadi untuk saat ini saya masih tetap optimis ya. Saya udah hold Solana cukup lama. Teman-teman kalau udah ngikutin channel ini, kita juga ada event airdrop ya kemarin waktu ada event NFT itu. Aku dapat Solana di harga yang cukup tinggi, tapi itu gratis by the way. Jadi aku hold token gratis sebenarnya. Dan sekarang ya semoga bisa create all time high yang baru sih. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam, pergerakan dari Solana agak sideways, agak melempem karena memang ngikutin pergerakan dari Bitcoin. Jadi overall ya biasa aja sih teman-teman untuk posisi saat ini. Tapi andai kata nih pergerakan Solana ternyata bagus dan juga impulsif ketika dia bisa melewati trendline yang ini, kira-kira ya di kisaran level 187 ya, breakout ke 187, maka next target untuk Solana adalah kembali ngetes all time high-nya kisaran $250, teman-teman. Semoga bisa terrealisasi. Tapi untuk saat ini ya masih konsolidasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau masuk Solana, ada baiknya untuk tunggu di kisaran level 157 atau di 160 dibanding teman-teman beli di harga 167 saat ini. Jadi tunggu koreksi-koreksi dikit. Level-level tersebut mungkin lebih aman buat teman-teman masuk. Even kalau dia bisa turun lebih dalam seperti ke 130 ya why not, teman-teman. Itu pilihan yang cenderung better karena menurut saya FOMO di Solana saat ini itu udah agak gimana gitu, teman-teman. Ya karena harganya udah terlampau naik. Jadi paling gitu aja sih buat update Solana saat ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Ya, kita punya komunitas diskusi di Telegram tempat aku untuk update berita-berita terbaru bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Ya, jadi udah banyak teman-teman yang join. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.